Tes, suara saya oke ya? Slide juga sudah terlihat ya? Oke semua? Oke tuh kayaknya. Oke, Pak. Sip. Oke, Pak. Oke, jadi kita mulai aja ya. Saya mulai dengan review sedikit sebelum kita masuk 10 halaman terakhir ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar mengenai inilah lebih ke introduction ya, apa itu data science, dan saya juga menjelaskan bahwa machine sama statistical learning itu adalah salah satu elemen penting lah dari data science. Oke, jadi sekarang minggu ini kita belajar basic-basicnya, dan tentunya ya kita belajar dalam 4 minggu saja ya. Jadi tentunya masih banyak lagi yang butuh dipelajari kalau yang mau mendalami bidang ini, ataupun juga misalkan mau mengaplikasikan bidang ini ke aplikasi aerospace, dan sekarang itu mulai cukup umum aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, jadi kemarin kita pakai contoh-contoh yang terus terang nggak non aerospace ya, karena kita ambil langsung dari buku ya. Jadi kalau kalian baca buku ya bisa recall lagi pengetahuan yang didapat dari mata kuliah ini. Tapi nanti begitu kalian ngerjakan project ya, nah itu udah tuh aerospace semua tuh sama aviation. Oke, jadi by principle sebenarnya kita tuh ingin mendekati satu fungsi yang kita ketahui kan ya. Jadi satu fungsi ini, jadi kita menyebutnya dengan fungsi f-topi. Bentuk aslinya ya tidak kita tahu. Justru karena itu, karena kita tidak tahu, kita mencoba membuat model yang bisa menggantikan fungsi tersebut. Kalau kita sudah tahu fungsinya, si unknown function itu kita tahu, ya kita nggak ada gunanya kita melakukan ini. Oke? Nah, sekarang gimana f-topi ini bisa dibuat? Nah, itu berdasarkan data. Jadi kalian tidak punya ini, tapi kalian bisa dapat semacam tabel, semacam inilah, kalian bisa mengumpulkan data nih. Data yang bentuknya misal ini X1, X2, ini angka Y-nya berapa pada titik-titik tertentu. Ya sebutlah kalian kalau contoh gampang kan kalian variasikan stress, strain, atau mungkin X-nya itu sudut serang, alfa, terus Y-nya itu CD atau CL, itu kan satu variabel seperti itu. Jadi bayangkan aja seperti itu. Jadi orang bereksperimen, saya variasikan ini, dapat Y-nya segini. Nah, cuma ini konteksnya lebih general. Dalam artian tuh X1, X2, dan XP ya, itu bisa datang dari mana aja. Bisa Anda dapat tiba-tiba dari data lapangan nih seperti ini, atau Anda eksperimen sendiri, atau mungkin ngambil dari data internet, Anda coba sarikan jadi suatu data seperti ini. Oke, jadi mereka bisa datang dari mana aja. Dan mari kita juga ngomongin ini nih, ada dua tipe error, irreducible sama reducible. Kalau irreducible sesuai namanya tidak bisa kita kurangin. Oke, karena kenapa? Kenapa tidak bisa kita kurangi seperti ini? Nah, itu karena selalu ada error di pengukuran. Oke, ada error di pengukuran atau noise yang entah datang dari mana itu, cuma dia kelihatannya kayak ada noise-noise-nya seperti itu. Oke. Dan walaupun ya, kalau dalam konteks komputer eksperimen, si var epsilon itu biasanya kecil sekali. Jadi misalkan gini ya, kalian eksperimen X, Y, ini pakai physical eksperimen nih, entah pakai wind tunnel atau apa, kalian variasikan tuh biasanya sih ada sih error, cuma nggak terlalu besar, tapi cukup kelihatan kadang. Nah, cuma kalau misalkan ini masalah dari komputer, itu biasanya smooth tuh fungsinya. Jadi yang ininya kecil biasanya kalau data yang kita dapatkan dari komputer. Kalau eksperimen, nah itu tergantung tuh dari alat ukur kalian juga, sama dari seberapa akurat maksud saya. Sama eksperimen yang unsteady atau dinamis, itu cenderung lebih bervariasi tuh angka-angka tersebut. Jadi yang kita bisa kurangi adalah ini, error terhadap fungsi aslinya yang tidak kita ketahui. Dan mari kita nggak bahas ya, ada dua objektif. Satu tadi bisa prediction, kita prediksi kalau X-nya segini berapa sih Y-nya, atau kita bisa inference. Inference ini penting karena kita ingin tahu mana nih variabel paling dominan, hubungannya linear nggak atau non linear nggak. Nah, itu yang kita cari dari inference. Oke, dan mari kita bahas ada metode parametrik, ada metode non parametrik. Parametrik itu adalah regresi linear contohnya ya, atau regresi polinomial. Jadi kalau seperti ini adalah kita sudah asumsikan nih bentuknya akan seperti ini nih, entah linear atau mungkin polinomial. Nah, sekarang berapa nih koefisien dari regresi ini yang paling mendekati data kita? Jadi dua step, tentukan modelnya seperti apa, dua tentukan koefisien. Itu parametrik. Nah, kalau non parametrik itu dia tidak kita asumsikan fungsinya seperti apa, jadi dia lebih fleksibel. Oke?
Nah, kita akan ada pakai satu metode parametrik, yaitu regresi linear, dan satu lagi non-parametrik, kita akan pakai K-nearest neighbor yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini juga kemarin kita cara ngukur error ya, itu pakai mean squared error, atau pakai R squared, dan bedakan juga antara ini nih, antara tes sama training MSE. Kalau training MSE itu, kalian ukur error terhadap data yang kalian pakai untuk membuat model. Jadi kalian misalkan bikin regresi linear pakai 10 data, nah kalian ngitung error terhadap data tersebut. Tapi ingat, yang sebenarnya ingin kita tahu kan error terhadap data yang belum kita observe. Nah, itu kita memakai tes MSE ini, yang sebenarnya ini juga unknown, kita nggak tahu, tapi bisa kita coba dekati dengan cara misalkan memakai validation dataset terpisah, atau pakai namanya cross validation error yang tidak kita bahas, cross validation. Kemarin juga kita penting membahas masalah flexibility ya. Jadi kalau misalkan, nah ini nyambung sama diskusi kita nanti. Jadi metode yang least flexible itu adalah regresi linear, dan di sini Tim Page-Klein namanya itu metode yang paling fleksibel. Nah, jadi kalau metode yang bagus tuh ya, itu sebenarnya yang balance. Fleksibilitasnya diatur supaya dia errornya itu paling minimum. Jadi kalau misalkan nih, regresi linear tuh tidak fleksibel, dia kan cuma garis lurus aja. Nah, jadi bisa kita lihat errornya cukup besar sekali untuk problem yang ini. Oke, ini kan si datanya nih yang ini, yang garis hitam. Ya, garis hitam adalah fungsi aslinya. Oke, jauh lah regresi linear lah kita lihat ya. Kalau kita naikin fleksibelnya terlalu tinggi, nah itu malah jadi terlalu besar juga errornya, karena dia menangkap si noise ini. Dia malah nggak bagus karena dia miss dari data dari fungsi aslinya seperti apa. Nah, jadi ada semacam fleksibilitas yang pas tuh, di mana dia errornya itu paling minimum. Nah, sekarang saya tadi ngomongin error, ya. Nah, error ini bakal kita decompose lagi nanti di materi minggu ini. Kita akan coba decompose error lagi. Kita akan decompose mengapa misalkan error sini besar, error ini besar. Nah, kita akan coba bahas itu. Nah, ini. Jadi ada namanya bias variance trade-off. Nah, ini secara konseptual adalah bagaimana kita bisa dekomposisi si test mean squared error ya. Kayak mengapa ini kita expected ya, sebenarnya kan kita mau mengukur error di setiap titik nih ya, di sepanjang garis ini kita ingin ukur error. Jadi kita ingin sebenarnya menghitung ekspektasi dari tes MSE. Atau anggaplah ini seperti rata-ratanya itu. Jadi di setiap garis itu kita harus bisa menghitung ekspektasinya. Oke? Nah, secara konseptual, si expected test MSE ini bisa kita pecah menjadi 3 bagian. Yang bagian terakhir ini tidak terlalu menarik buat kita ya, karena gimana pun juga kita nggak bisa mengurangi error ini. Oke, kita nggak bisa mengurangi variance dari irreducible error. Nah, tapi ada 2 yang bisa kita atur. Oke, yaitu satu variance sama bias. Oke, nanti kita akan diskusikan apa ini maksudnya variance, apa itu artinya bias. Oke, secara matematika seperti itu, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendefinisikan ini. Oke, kita coba lihat dulu variance dulu ya. Jadi variance itu adalah seberapa bervariasi si f-topi ini, prediksi di satu f-topi, ketika seandainya kita membuat model ini dengan dataset yang berbeda-beda. Kayak mengapa saya bilang ini konseptual? Karena kan kita hanya punya satu dataset nih, satu training set, dan kita kan nggak bisa tuh mengukur dia terhadap dataset yang lain karena emang kita nggak punya. Nah, tapi bayangkan sekali lagi ya, sama konseptualisasinya sama seperti kita dulu ngomong gitu tuh. Ngomong apa dulu tuh namanya tuh, yang sampling distribution. Kita kan secara konseptual kita bayangin kalau kita sampling 100 kali lagi. Nah, sekarang bayangkan Anda membuat f-topi ini dengan dataset yang berbeda-beda. Oke, dan kalau Anda ganti dataset, misalkan seperti ini, regresi linear aja. Misalkan kalau garisnya datanya seperti ini, Anda mendapatkan regresi linear seperti ini.
Nah, sekarang di problem yang sama, Anda misalkan punya dataset yang berbeda, ya, seperti ini misal. Nah, Anda akan buat model regresi seperti ini. Nah, jadi f-topinya berbeda nih. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan Anda ganti-ganti tuh ya datanya, kemudian Anda ukur secara statistik, nah kita akan bisa ngitung tuh yang namanya variance error. Oke, jadi variance error itu artinya perubahan kecil pada dataset akan berpengaruh terhadap f-topinya bakal berubah-ubah secara cukup signifikan. Nah, coba kita kontraskan nanti antara si model yang regresi linear sama model yang berwarna ini nih. Oke. Jadi kalau saya ngelihat ini ya, regresi linear itu low variance. Terus apa ya namanya thin plate plan ya, itu dia high variance. Nah, mengapa saya bilangnya seperti ini? Karena gini. Jadi kalau Anda ganti-ganti dataset ini ya, misalkan Anda dapat lagi nih kotak nih. Anda buat lagi model regresi linear, kan jadinya seperti ini kan. Nah, model regresi linear 1, 2, 3, dan juga kalau Anda buat model regresi linear yang lain, itu dia cenderung variasinya kecil. Jadi ya mungkin kalau kita variasikan tuh jadinya gini, 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 gini. Tapi di satu titik kalau kita ukur nih, misalkan ya sini ya, kita ukur nih ya, variasinya tuh relatif kecil. Dibandingkan nanti kalau kita pakai thin plate span. Nah, itu maksudnya tuh, itu low variance. Jadi model regresi linear adalah model yang variasinya kecil. Nah, sekarang kalau misalkan saya coba pakai yang thin plate spline paling ini. Ya, misalkan kita ada data gini nih. Kita buat thin plate spline. Mungkin jadinya seperti ini ya. Kemudian kita ganti data lagi ya, misalkan seperti ini. Nah, dia bakal jadinya tuh mungkin kayak gini nih. Ntar ada yang lain, mungkin dia seperti ini, gitu. Nah, Anda lihat kan ya, jadi itu dia tuh cenderung variatif sekali kalau Anda ganti-ganti dataset nih. Nah, karena itu model seperti thin plate spline itu variansinya tinggi, termasuk nanti k-nearest neighbor. Oke, jadi variansinya tinggi untuk model seperti thin plate splines dan variansinya kecil untuk model seperti regresi linear. Dan mungkin kalian sudah mulai bisa kebayang ya. Jadi model yang semakin fleksibel itu cenderung memiliki variansi yang tinggi. Sementara model yang tidak fleksibel atau least fleksibel seperti regresi linear itu variansinya rendah. Oke, wajar kan karena kita pasang nih. Oke, regresinya linear nih. Ya pasti bervariasi di sekitar regresi linear itu aja kan ya. Cuma kalau yang bentuknya fleksibel itu kan jadi bisa wild ya. Kita membentuk modelnya. Nah, karena itu variansnya tinggi tuh untuk model yang memiliki fleksibilitas tinggi juga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, ini tadi ya, kita ganti-ganti nih si green curve ini. Kalau sebutlah ada ganti-ganti data, nah itu variasinya kan tinggi sekali. Bisa begini. Tapi kalau dia pakai least square maksudnya regresi linear, ya paling bervariasinya di tipis-tipis sekitar sini aja gitulah. Oke. Sementara yang satu lagi dia mungkin gini, mungkin begini. Nah, ini dia. Yang namanya variance error. Oke. Ini tidak bisa kita hitung in real application ya. Aplikasi nyata ini kita nggak bisa hitung. Tapi ini penting untuk kita bisa terutama model selection nanti. Apakah kita harus pakai model regresi linear, harus polynomial, ataukah k-nearest neighbors, itu akan berpengaruh terhadap choice of model. Tapi secara aktual, ini variasi ini nggak bisa hitung. Ini konseptualisasi yang bagus untuk pas kita pemilihan model nanti. Nah, itu variance error ya. Nah, kemudian sekarang bias. Nah, bias ini adalah error yang muncul karena gini.
Misalkan masalah asli kalian cukup kompleks ya. Kalau kita ngelihat si data warna hitam ini, si garis berwarna hitam, dia kan sebenarnya relatif kompleks lah. Nggak linear tuh. Dia ada curvature, terus dia turun. Jadi fungsi aslinya adalah non-linear. Tapi kalau kita aproksimasi ini, data ini pakai model simple seperti regresi linear, itu kan errornya gede juga kan. Masalahnya kompleks, kalau kita dekati dengan fungsi linear, jadi jauh dong, jadi besar errornya. Nah, itu kenapa? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa regresi linear bisa menghasilkan error yang besar pada problem ini? Nah, ini karena apa? Kita ada bias. Kita bilang, ah ini bakal linear nih fungsinya. Dan ternyata kita salah. Karena kita sudah bias terlebih dahulu bahwa fungsinya akan berbentuk seperti ini. Nah, itu akan menghasilkan bias error ya, karena bisa Anda lihat nih, karena Anda memilih simple, model yang simple, Anda errornya malah jauh dari dari problem aslinya nih. Oke, ini kan errornya nih. Bias. Misalkan kalian fungsi aslinya cubic, ternyata kalian pakai linear. Nah, itu bias errornya besar. Jadi paling gampang sih kalian bayangin regresi linear itu kan mengasumsikan bahwa hubungannya linear kan ya, antara input sama output. Nah, karena banyak juga problem itu hubungannya nggak simple linear, justru kalau kita pakai regresi linear, itu malah errornya besar, karena ada bias errornya itu besar. Nah, jadi model regresi linear yang variansnya kecil, justru biasnya itu besar. Karena Anda terlalu bias pada suatu bentuk atau dalam bahasa matematik basis tertentu. Oke? Jadi regresi linear, biasnya tinggi, variansnya rendah. Nah, sementara kalau ada fleksibel, Anda kan nggak masang ini kan, nggak masang asumsi bahwa seperti ini. Jadi Anda nggak bias terhadap fungsi tertentu. Jadi Anda lebih fleksibel dalam menangkap fungsi aslinya seperti apa. Oke, walaupun tadi masalahnya dia bisa overfit tuh, karena dia variansnya tinggi. Nah, jadi kebalikan nih. Kalau tadi model yang least fleksibel itu yang atau enggak, sorry, model yang fleksibilitasnya tinggi itu variansnya tinggi, varians errornya tinggi, tapi dia biasnya rendah. Sementara di sini regresi linear itu biasnya itu malah tinggi, walaupun dia varians errornya rendah. Jadi ada trade-off antara bias sama varians, dan ini akan berpengaruh terhadap pemilihan model kalian. Jadi fleksibilitas tadi yang saya bilang di diskusi minggu lalu, itu berpengaruh terhadap bias sama varians ini. Nah, coba kita lihat sekarang ya, ke 3 fungsi yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, kan ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 kan ya, kalau kalian ingat ya. Kemudian kita kan juga punya nih, ini ada fleksibilitas ya, yang paling kecil tuh regresi linear ya. Yang paling gede tuh template spline dengan fleksibilitas paling tinggi, ini MSC-nya. Nah, sekarang MSC ini kita dekomposisi menjadi ini, bias sama variance. Bias, sorry, ini variance ya. Pokoknya yang warna biru ini bias, yang ini variance, ini variance, ini bias, ini variance, ini bias nih. Nah, coba kita dekomposisi nih. Nah, jadi kalau kita pakai regresi linear tuh, kontribusi error terbesar justru ada di bias error. Oke, karena Anda coba seperti apapun ya, regresi linear ini pasti gitu-gitu aja. Oke, dia nggak menangkap tren aslinya seperti apa. Jadi kalau fleksibilitas terlalu rendah, dia bias errornya besar. Dan varians errornya kecil. Nah, cuma kalau kita ngomongin ke sini nih ya, yang paling fleksibel, justru dia varians errornya besar. Karena begitu ceritanya Anda ganti sampel lagi, dia tuh akan lebih wild lagi tuh, bervariasi itu, dan dia malah cenderung menangkap noise. Nah, itu masalahnya juga.
makanya variansinya juga besar di situ. Nah, jadi apa model yang paling bagus di sini ya? Model yang paling bagus adalah model yang bias sama variansinya itu paling kecil, alias dia paling balance gitu. Jadi kalau dalam problem ini, nah di sini nih, fleksibilitas yang paling pas, karena dia kalau kita jumlahkan error tersebut, nah dia itu paling rendah error totalnya. Jadi variansinya tidak besar-besar banget, biasnya juga tidak besar-besar banget. Dan kita lihat bahwa ini akan tergantung dari problem kalian seperti apa. Problem nomor 2, nah, ini kan cenderung sedikit non-linear. Jadi kayak linear kalian bekokin dikit, nah jadilah fungsi ini. Nah, di sini karena variasi tidak besar, itu sebenarnya bias error-nya cukup kecil. Oke. Jadi walaupun dia regresi linear sekalipun, karena fungsinya itu mendekati linear, jadi bias error-nya pun kecil. Ya, jadi emang ada sedikit non-linearity, cuma karena dia mirip linear, bias error pun juga rendah di situ. Oke, yang tadi itu besar di problem 1 besar karena fungsi aslinya nggak linear, jauh dari linear. Cuma sekarang karena dia mendekati linear, makanya bias error kecil. Oke, yang di sini justru paling fleksibel dia tidak paling bagus ya, karena kalau ada noise di sini, ada ganti-ganti dataset, nah itu makin gede tuh variance error-nya. Oke. Nah, intinya sama juga lah. Akan selalu ada fleksibilitas yang terbaik. Oke. Saya ingatkan lagi fleksibilitas ini apa di sini ya. Ini berbeda kalau beda konteksnya beda-beda juga. Dalam problem ini konteks fleksibilitas adalah ini satu parameter di thin plate spline. Nah, coba kita pakai contoh yang mungkin kita lebih terbiasa yaitu regresi polinomial, ya. Jadi kalau Anda polinomial ordernya rendah, maka itu bias error-nya pasti besar. Variansnya itu kecil ya. Misalkan gini nih, problemnya seperti ini. Datanya kayak gini. Ya, ginilah ya. Kalau Anda pakai regresi linear kan Anda apa sih regresi linear? Regresi linear kan adalah polinomial dengan order sama dengan 1. Ini kan bias error-nya makin besar. Bias error-nya tuh besar, variansinya kecil. Kalau Anda mau main sedikit, naikin ordernya ke kuadratik, nah Anda mungkin dapat yang cukup oke lah gitu di sini. Nah, cuma kalau Anda pakai polinomial order tinggi ya, sebutlah order 6 atau 5, itu bisa tiba-tiba seperti ini bisa terjadi nih. Ini namanya Runge phenomenon, cuma nggak kita bahas. Jadi, kalau order polinomial terlalu tinggi, itu justru dia variance error-nya mungkin makin rendah, cuma bias-nya dia itu jadi kalau dia ordernya semakin tinggi, dia kan sebenarnya menjadi semakin fleksibel kan ya. Nah, berarti di situ kalau kita balik ke sini, kan dia more fleksibel nih. Bias-nya rendah, variance-nya tinggi. Nah, apa ada fleksibilitas dalam konteks regresi polinomial itu adalah order polinomialnya. Karena kalau misalkan regresi linear itu hanya kalau misalkan regresi linear hanya ada 2 coefisien yang butuh kalian estimasikan ya, beta 0 sama beta 1. Tapi kalau ini order 6 polinomial ya, berarti kan ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 sampai beta 7. Semakin banyak jumlah parameter yang harus Anda estimasi, nanti dia akan semakin bias. Semakin tinggi variance error ya, walaupun biasnya semakin rendah. Oke, itu adalah fleksibilitas dalam konteks polynomial regression. Oke, dan itu akan selalu terjadi kalau kita lihat variance itu akan naik ketika biasnya itu mengecil. Jadi misalkan kalau ini order polinomial lagi ya, order 0, order 1, 4, sampai berapa gitu ya. Jadi variansinya itu akan semakin naik nih, kalau order polinomialnya semakin tinggi.
Oke, cuma bias error-nya itu akan semakin turun. Kalau dia order polinomialnya semakin tinggi, berarti di sini order polinomial adalah fleksibilitas. Oke, kan tantangannya gitu kan, kalau kalian pernah coba-coba bikin regresi polinomial, kalian pakai intuisi, mana yang pas nih, kira-kira nih, si fungsi polinomialnya order berapa nih, kan kalian coba-coba kan. Nggak sadar, kalian sedang mencoba mencari trade-off antara base sama variance. Oke. Nah, fleksibilitas paling optimal itu tergantung kepada problem kalian ya. Jadi kalau kita lihat kan ini beda-beda nih. Oh, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu akan berbeda-beda tergantung problem kalian. Oke, jadi challenge-nya adalah menentukan metode yang pas tuh. Variance sama squared bias itu kecil. Nah, tapi ingat, di masalah nyata kita nggak pernah bisa secara eksplisit menghitung MSE, bias, sama variance. Tapi kalian butuh mengetahui konseptualisasi ini supaya nanti lebih pas saat melakukan pemilihan model. Nah, jadi pemilihan model itu bisa kita lakukan dengan cara itu tadi, SMSE yang kita aproksimasi atau dengan cross validation error. Nah, coba gini, kalau Anda sudah punya sense, misalkan model mana sih yang biasnya rendah, variasinya tinggi, ataupun sebaliknya, Anda kan jadi misalkan Anda tahu nih, oke linear regression bagus nih, jadi dia variasinya tuh rendah. Tapi kalau dia problemnya itu kompleks, mungkin trennya kuadratik atau kubik, nah kan Anda akan berpikir kayaknya enggak deh. Ini regresi linear ini mungkin nggak pas nih. Dia terlalu banyak bias. Nah, jadi yang ingin dimiliki adalah sense-sense seperti tadi yang saya bilang. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke klasifikasi. Dari tadi soal saya masih ngomongin regresi. Nah, kalau begitu kita ngomongin beberapa hal lagi nih. Pertama, klasifikasi. Oke, ingat nggak, regresi itu kan variabel y-nya adalah continuous. Cuma kalau klasifikasi dia tidak numerik. Oke, dia adalah kategorikal. Kategorikalnya bisa sesimpel 0, 1, atau misalkan dia mahasiswa cum laude, mahasiswa tidak cum laude, atau mahasiswa calon drop out, itu kan kategorikal semua. Nah, sekarang gimana menghitung error untuk masalah klasifikasi? Kalau tadi kan error di dalam konteks regresi kan gampang kan, mean squared error. Nah, tapi kalau dalam masalah klasifikasi seperti apa? Nah, salah satu yang paling umum adalah error rate. Jadi proporsi berapa kesalahan yang kita buat ketika kita mencoba mengestimasi FTP terhadap training observation. Oke, jadi misalkan gini. Ini paling gampang itu tuh. Kalian tahu nggak yang alat-alat ujian itu? Genos tuh. Dia kan enggak, ini saya nggak membicarakan soal ininya, soal apa? Soal bener nggak alat itu bagus atau tidak. Cuma kalau dia cara prinsipnya, cara kerjanya seperti ini. Dia akan mencoba mendeteksi apakah misalkan dengan nafas tertentu orang ini COVID atau tidak. Nah, dia kan harus menghitung error rate-nya tuh kan ya. Misalkan 1 itu COVID, 0 itu tidak COVID. Misalkan dia punya data nih seperti ini. Sudah dia buat lah. Misalkan ada data ke 1 itu COVID sebenarnya. Ini tidak, ini COVID, ini 0 gitu. Nah, kalau dia prediksinya bagus ya, ini Y ya. Kalau dia prediksinya bagus kan, ini 1, 0, 0, 1, 1, 0. Dia bisa secara akurat memprediksi mana yang COVID, mana yang tidak. Nah, cuma kan nyatanya pasti ada error kan ya. Nah, jadi dia error berdasarkan ini. Misalkan ada lagi lah YouTube yang lain. Ini benar, ini enggak kan, artinya tetot, salah. Ini benar, ini benar. Ini harusnya 1, tapi ternyata 0. Nah, dia salah. Ini 0, misalkan dia 0, oke lah, benar lah. Nah, jadi simpelnya ada ngitung berapa kali Anda salah. Jadi kalau misalkan dari 100 kali Anda coba evaluasi, kalau 98 kali salah, nah itu arti 98 kali benar, nah itu kan artinya Anda 2 kali salah. Misalkan N-nya 100. Oke, ini indikator function. Jadi indikator function ini akan bernilai 1
ketika Anda salah. YI tidak sama dengan YTOPI. Yang satu 1, yang satu 0, nah itu kan Anda salah. Dan ini akan bernilai 0 ketika Anda benar melakukan prediksi tersebut. Jadi kalau misalkan 100 kali, Anda 2 kali salah, nah berarti kan error rate-nya adalah 2/100. Nah, kira-kira seperti itu. 0,02 alias mungkin ada sekitar 2% Anda melakukan kesalahan. Nah, itu error rate namanya. Oke, cukup kebayang kan ya? Jadi itu artinya untuk matematiknya. Indikator fungsional itu bernilai 1 ketika Anda salah dan 0 ketika Anda benar melakukan tebakan. Oke? Ya inilah definisinya. Otherwise it was misclassified. Oke, jadi dengan kata lain, apa yang ada di sini adalah fraction of incorrect classification. Kalau tadi Anda ingin menghitung expected MSE dalam konteks regresi, nah kalau dalam klasifikasi Anda sebenarnya menghitung ini, average dari fraction of incorrect. Sorry, average dari incorrect classification. Dan Anda lakukan itu untuk banyak eksperimen yang tidak Anda pakai untuk mentraining model Anda. Itu masalah klasifikasi. Dan itulah yang dilakukan Genos-nya UGM tuh. Mereka menghitung error rate-nya berapa gitu. Walaupun kalau saya boleh memberi pendapat, saya sih nggak akan pakai alat itu. Karena kalau kita mau yakin COVID atau enggak, itu harus dari tubuh kita sendiri. Entah itu ada ininya kan, terutama pakai itu tuh, PCR gitu. Itu kan mendeteksi sesuatu yang benar-benar bilang kalau ini ada COVID kan, ada virusnya atau ada apa lain. Nah, makanya penggunaan Genos ini cukup kontroversial sebenarnya. Oke. Nah, itu masalah klasifikasi dan kita akan bahas ini di minggu terakhir kuliah, masalah klasifikasi. Nah, sebelum saya masuk masalah klasifikasi dan juga regresi minggu depan ya, kita akan bahas regresi linear. Nah, kita akan coba bahas satu metode non-parametrik, yaitu K nearest neighbor. Oke, kalau bahasa Indonesia adalah K tetangga terdekat. Ini adalah metode yang simple, bahkan mungkin kalau saya pikir lebih simple daripada regresi linear, non-parametrik, dan agak malas. Oke, malas karena Anda cuma berpikir, ya udahlah tetangga terdekat saya ambil lah angkanya average. Oke, makanya ada orang menyebutnya ini lazy learning. Nah, jadi bagaimana ya? Bagaimana kita memprediksi output ya? Jadi sebenarnya di output prediction is based on the majority vote for classification. Istilahnya gini, oh tetangga saya semua milih calon gubernur si Pak Atang misalkan tuh. Ya udah, saya milih Pak Atang aja. Karena cuma dari tetangga saya 4 itu milih Pak Atang, 1 milih Pak siapa gitu. Ya udahlah, saya milih 4 aja lah. Karena tetangga saya pada milih itu semua. Nah, itu majority vote kan. Itu masalah klasifikasi tadi. Siapa yang ya kategori kan ya, Pak Atang atau Pak Khairul gitu misalkan mau jadi calon gubernur. Nah, itu majority vote. Nah, tapi kalau misalkan dalam konteks regresi, saya akan mengambil mean atau median lah, regresi. Jadi saya kalau pakai mean, saya meng-average angka dari K tetangga saya. Nah, ini contoh kalau masalah klasifikasi nih ya. Jadi ini ada 3 step nih. Ini biar gampang lah ya, ini klasifikasi ya. Ya ini klasifikasi dulu deh, biar kebayang nih. Jadi ada 3 langkah untuk KNN. Pertama, hitung jarak. Misalkan gini ya, Anda yang ini nih sudah ada nih data Anda nih. Nah, justru sekarang Anda mau prediksi nih, kalau saya di sini berapa saya kelas A atau kelas B gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah menghitung jarak ke setiap turning point. Jadi Anda hitung jarak sini, 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 ke semua turning point Anda hitunglah itu jaraknya. Itu step 1. Nah, ini sebenarnya nih, ini step satunya. Ini Anda menghitung jarak ke setiap training point. Nah, begitu step 1 beres, langkah Anda selanjutnya adalah menentukan
Kak, tetangga terdekat. Siapa yang paling dekat? Dengan jarak Euclidean sih biasanya. Jadi jarak terdekat. Jadi kita bisa tahu siapa yang paling terdekat dengan kita. Itu tinggal ada sorting aja lah istilahnya. Siapa yang paling dekat, ambil K. Ambil 5, misalkan K sama dengan 5. Anda ambil 5 tetangga terdekat Anda. Nah, kemudian kalau konteks klasifikasi, misalkan dia pakai K sama dengan 3, siapa saja sih tetangga terdekat dia? Ada si ini, sama si ini. Nah, dia nih, sekarang dia pakai majority vote. Ternyata banyak nih yang memilih kelas B nih. Tetangga saya tuh ada 2 memilih B, 1 memilih A. Nah, maka saya akan bilang, saya akan memilih B. Karena 2 tetangga saya memilih B, hanya 1 yang memilih A. Jadi simpelnya, idenya adalah Anda memprediksi angka di X berdasarkan angka-angka tetangganya dia. Itu klasifikasi. Nah, kalau regresi, masih klasifikasi ya. Nah, oke, terakhir, ternyata masih masalah ngomong klasifikasi. Nah, jadi sebenarnya ini nih, secara konsep harusnya Anda sudah cukup paham ya. Nah, jadi kita kan mau prediksi si ini misalkan ya, ini dia kelas berapa nih? Misalkan kalau di problem ini ada yang kelas 1 warna biru, kelas 2 berwarna merah. Nah, kita mau tahu dia nih, dia siapa. Oke, dan ingat ya, ini non-numerik nih. Jadi, kemungkinan tuh kelas tuh bisa gagal atau sukses, terima atau tolak, atau tadi misalkan siapa calon gubernur yang dipilih, bla bla bla. Nah, sebenarnya ini yang kita hitung nih. Kita menghitung ini supaya kita bisa nentuin siapa yang paling kita pilih. Oke, simpelnya itu adalah majority vote. Cuma sebenarnya kita bisa interpretasikan ini sebagai probabilitas juga. Nah, jadi misalkan si ini nih, si ini. Kita ngitung sebenarnya conditional probability. Berapa probabilitas untuk X sama dengan X0, ya, given X sama dengan X0, berarti yang ini, bahwa dia akan mengambil angka Y ini sama dengan suatu kategori J. Jadi berapa probabilitas Y sama dengan J, apakah misalkan 1 atau 0, ketika X ini sama dengan X0. Nah, jadi kan sebenarnya kita menghitung conditional probability-nya di situ. Jadi conditional probability of X0 belongs to class J. Cara ngitungnya gimana? Nah, Anda rata-ratakan ini. Oke, jadi average of indicator function for observation X0 and class J. Di sini I akan sama dengan 1 ketika YI sama dengan J. Oke. I ini adalah tetangga nih. Jadi dia summation terhadap tetangga, baru nanti dibagi dengan jumlah tetangga. Ya, jadi istilahnya kalau ada contohnya nanti deh, biar gampang ya. Jadi nanti Anda akan menghitung probabilitas bahwa si X0 ini akan mengambil kelas ini, misalnya. Oke, jadi sebenarnya ini berdasarkan Bayes rule juga di sini ya. Jadi mengklasifikasi berdasarkan kelas dengan probabilitas yang paling besar. Kita coba aja. Nih, si data tadi nih. Nah, sekarang kita pakai K sama dengan 5. Itu suatu parameter dari KNN yang harus Anda tentukan. Kalau K5 nearest neighbor, berarti kan ada 5 tetangga yang harus Anda cari. Nah, sekarang Anda pertama hitung jarak. Kemudian Anda lihat siapa tetangga terdekat si X0 ini? Oh, ada ini nih. Ada 2 merah sama 3 biru. Oke, kalau kita majority vote, oh ya udahlah, berarti kita kelas 1 gitu kan ya. Nah, cuma sekarang kita mau lebih detail, kita ngitung probabilitasnya. Oke, sesimpel ini. Probabilitas, dia akan mengambil angka sama dengan 1, ya, class 1. Ketika X sama dengan X0 adalah, nah jumlahkan aja nih, untuk setiap K tetangga kalian. Oke, itu kan berarti dia 1, 1, 1, berarti untuk yang ini nih. Kemudian dia 0, 0 dibagi jumlah tetangga lah, dapatlah 0,6. Nah, sekarang berapa probabilitas dia sama dengan 2 ketika X sama dengan X0? Oke, ini kan berarti 0, 0, 0, kelas 2 nih, 1, 1. Ya udah, berarti 2 ya, dijumlahkan dibagi 5, 0,4. Nah, jadi karena conditional probability dari X0 ini lebih besar untuk dia masuk ke kelas 1, nah maka kita bilang bahwa X0 ini prediksinya belongs to class
1. Oke, atau simply ini adalah majority vote. Nah, itu adalah konsep k-nearest neighbor. Jadi, nggak ada kan persamaan seperti regresi linear atau bentuk polinomial. Jadi, fully non-parametric. Nah, ini adalah k-nearest neighbor. Nah, dan K tadi ya, tadi kan saya nyebut angka kan ya. Nah, itu pasti berpengaruh tuh, si angka K itu. Oke, nanti kita bisa coba-coba sendiri. Nanti kita ada praktikumnya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri variasiin angka K. Nah, jadi kalau misalkan di problem ini nih, Anda bisa lihat kalau Anda variasikan angka K, itu akan seperti ini. Biasanya, bukan biasanya, kalau misalkan dia K-nya itu semakin besar, itu decision boundary-nya, kita nyebutnya istilahnya decision boundary. Itu yang membatasi daerah prediksi yang berbeda kelas. Itu namanya decision boundary. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan ada blue dots, class 1. Ini class 2. Ada yang optimal lah sini, ini yang berarti error-nya paling kecil. Oke, berarti ini di sekitar sama dengan 10 nih. Nah, cuma kalau gini, kalau Anda misalkan terlalu kecil, itu mungkin Anda akan jauh juga nih dari error aslinya. Dan kalau K-nya itu kecil, itu Anda cenderung lebih rough gitu decision boundary-nya. Nah, tapi kalau K sama dengan 100, oke sih decision boundary-nya lebih smooth gitu kan ya. Nah, tapi dia cenderung terlalu flat juga. Jadi dia jauh dari si decision boundary aslinya seperti apa. Kayak ini contohnya apa sih kalau dalam masalah airspace? Ya pernah saya singgung dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal fenomena flutter, itu kan masalah klasifikasi. Flutter atau enggak? Jadi itu kita ngelihatnya dari coefficient damping. Jadi itu bisa, kalau ada gangguan dia teredam, atau kalau ada gangguan dia justru malah makin besar. Nah itu masalah klasifikasi. Atau misalkan masalah struktur lain kan ya, kalau dia melebihi stres tertentu, dia strukturnya fail. Kalau dia enggak, nah dia tidak fail. Nah kira-kira seperti itu masalah klasifikasi. Jadi IG di sini ada parameter K yang optimal, yang paling bagus dalam mendekati decision boundary. Nah terakhir, untuk regresi. Kalau regresi seperti apa? Kalau regresi kan itu angka kan ya. Ingat ya, di sini X1, ini Y. Soalnya kalau tadi klasifikasi kan di sini X1, sini X2 nih. Kemudian kita bagi-bagi nih class 1, ini class 2. Nah, ini sekarang untuk contoh simpel aja, saya pakai masalah satu variabel. Kalau yang tadi itu dua variabel. Oke, ini X sama Y1. Mungkin fungsi aslinya linear, mungkin seperti inilah. Nah, sekarang kita pakai ya konsep ini untuk menghitung berapa angka yang akan diambil oleh X0 berdasarkan k-nearest neighbor. Simpelnya, ambil angka terdekat, misalkan di sini K sama dengan 3, ambil ini, kemudian Anda average. Oke, sesimpel itu ya. Jadi dia mengaverage angka tetangganya. Berarti kalau si X0 tetangganya adalah ini sama ini angkanya berapa aja nih? 1,520. Yang ini 1,189, ini 2,296. Nah, udah tinggal di average-nya. Dapatlah Anda angka si X0 itu berdasarkan prediksi. Kalau misalkan ini jumlah variabel X-nya banyak, ya sama aja. Anda tinggal menghitung equilibrium yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan Anda punya 10 variabel, nah berarti Anda menghitung equilibrium distance di 10 variabel. Oke, itu kan secara prinsip sama aja sebenarnya Anda mencari dan sekarang terakhir apa efek dari angka K? Nah, bisa juga nih mirip-mirip sama yang tadi nih. Masalah aslinya sih linear ya. Cuma ceritanya kita pakai KNN di sini. Kalau terlalu kecil, angka K-nya sama dengan 1, maka prediksinya akan terlalu patah-patah gitulah ya, agak wiggly gitu. Artinya kan dia mengambil satu tangga terdekat, ya saya persis ambil angka itu. Persis ya.
Kalau tadi kan 3 di average. Kalau K-nya cuma 1, dia persis ngambil angka terdekat berapa gitu. Nah, makanya nih, kalau yang ini kan sangat-sangat patah-patah, wiggly seperti ini. Karena misalkan di sini dia paling dekat sama siapa? Oh ya udah, saya ngambil angka ini. Ini harusnya discontinuous nih di sini. Nah, kemudian kalau K-nya terlalu tinggi, dia akan cenderung semakin smooth ya. Karena kalau K-nya besar jadinya apa? Jadinya angka flat aja seperti ini. Kalau misalkan nih, ini ada berapa nih? 11 ya. Ada 11 data, kalau K-nya sama dengan 11, semua adalah tetangga saya. Di average, nah jadinya seperti ini aja nih. Jadi akan semakin flat ketika K-nya itu semakin besar. Nah, yang pas di mana? Nah, ketika K-nya sama dengan 3, mungkin cukup pas lah, walaupun dia nggak persis linear, tapi dia tidak terlalu patah-patah seperti yang di kiri, dan tidak terlalu flat seperti yang ada di kanan. Nah, itu dia. Jadi kita sudah belajar basic dari statistical learning. Nah, jadi minggu depan kita akan mulai masuk ke regresi linear, ada 2, yaitu simple linear regression sama multiple linear regression. Dan kita nanti akan membahas tuh konsep yang pernah kita bahas dulu, yaitu uji hipotesis. Kita akan refresh itu lagi dalam konteks regresi linear. Dan minggu terakhir kita akan membahas klasifikasi. Kita akan memakai yang namanya logistic regression sama KNN juga. Nah, nanti akan diberikan tugas. Jadi kita tidak punya UAS, tapi kita punya tugas. Jadi kalian akan benar-benar mengolah data aerospace, dan kita akan kerja kelompok ya. Nanti detail akan diberitahukan kemudian, sama nanti kita juga perlu bicarakan untuk ini, untuk praktikum ya. Praktikumnya dalam bentuk seperti apa, video seperti ini. Nah, kita akan pakai Python. Kita akan pakai Google Collaboratory. Seingat saya yang di sini semuanya MATLAB ya. Pas apa namanya, pengantar komputasi, MATLAB semua. Tapi nggak masalah, maksudnya Python tuh nggak jauh beda sama MATLAB. Sekarang pun yang dulu pernah ada pengantar komputasi sama saya kan pakai MATLAB kan, sekarang pun saya sudah pakai Python. Karena saya berpikir ini bahasanya gratis dan jauh lebih mudah diakses daripada MATLAB. Jadi nggak perlu lagi khawatir soal masalah lisensi dengan MATLAB. Oke, jadi kita akan memakai medium Python untuk melakukan regressional klasifikasi, dan kode itu juga nanti yang akan kalian pakai untuk proyek kalian. Oke. Ya, itu untuk kuliah hari ini. Oke, ini udah jam-jam buka puasa ya, jadi mungkin sudah agak berbeda mood-nya. Oke, mungkin ada yang mau, ada bingung mungkin, atau gimana? Permisi Pak. Silakan, Brian. Sebenarnya metode ini panggilnya KKN atau KNN? Oh, KNN. Oh, Tadi sih KNN. nyebutnya KNN semua kan? K nearest neighbor. Iya Pak, cuma saya kepikirannya KKN terus. KNN. K nearest neighbor. Baik Pak. Akhirnya pada metode ini sebenarnya tiap titik itu punya nilai unik sendiri ya. Titik di uang. Iya sih, cuma tergantung angka K-nya juga nih. Misalkan K sama dengan 1 ya, yang simple. K sama dengan 1 ya. Nah, kalau di sini ya, misalkan di sini, sama di sini, itu kan tetangga terdekatnya cuma si ini. Nah, jadi dia ngambil angkanya sama juga. Oke? Jadi di sini dia tidak unik nih kalau K-nya kecil, karena tetangga terdekatnya ya cuma si dia, angkanya sama aja. Nah, nanti kalau misalkan nih juga nih, kalau K-nya 11 kan Anda dapat average-nya aja nih. Nggak unik lagi sebenarnya. Oke? Jadi sebenarnya bukan masalah unik nggak unik ya, cuma masalah kita mau K-nya berapa sebenarnya di sini. Berapa tetangga yang mau kita ambil untuk kita memprediksi angka di satu titik. Gitu paling, Brian. Oke Pak. Selain itu, sebenarnya saya mikirnya KNN ini kan kita pilih ke tetangga terdekat. Oke. Ini bisa nggak kita misal dibanding pakai ke tetangga terdekat, kita pakai lokus dari satu titik itu jaraknya berapa gitu?
Lokusnya maksud Anda seperti apa di sini? Misalnya kita pilih satu titik, misalnya kalau di X1 ini 0,5,1 misalnya. Nah, kita pilih lokusnya itu jari-jari 1 atau setengah, kira-kira efektif atau tidak dibanding dengan KNN ini? Oke, jadi sebenarnya gini sih, mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda tuh, jadi ini KNN paling simple. Jadi ada juga yang namanya weighted KNN. Jadi dia sebenarnya mempertimbangkan jarak yang dikasih weight. Jadi nggak sesimpel jarak yang paling terdekat, nah cuma dia juga kasih weight tuh. Jadi semakin jauh kan harusnya ya, kalau semakin jauh itu efeknya semakin kecil. Nah, jadi dia pakai weight seperti itu. Saya terus terang kurang ngerti ada lokus seperti apa. Cuma kalau kita ngomongin varian KNN, itu ada beberapa. Jadi dia misalkan ngambil jarak yang paling terdekat atau dikasih weight. Nah, cuma nggak tahu nih, saya lagi coba buka-buka nih. Di sini maksud Anda lokusnya tuh, oh ya 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 oke. Atau gini, itu tadi kan saya ngebahas weight kan ya, atau distance-nya tuh juga bisa beda-beda definisi orang-orang. Jadi kalau yang paling simpel itu pakai Euclidean. Cuma ada lagi distance lain namanya Manhattan distance, itu juga kadang orang pakai buat KNN. Jadi kalau menjawab pertanyaan Anda sebenarnya ini, distance itu bisa kita variasikan dan itu akan mengubah varian dari KNN kita. Masalah efektif atau tidak, nah itu tergantung lagi, no free lunch, problem dependent sekali. Gitu kali ya. Jadi sebenarnya distance-nya itu bisa kita ubah definisinya. Oke Pak, tadi mengenai lokus punya, sebenarnya mengenai distance, cumanya entah kenapa saya lebih suka pakai bahasanya bilangan kompleks, karena kan kalau misalnya di Argand diagram itu, grafiknya kita kan sebut sebagai lokus, misalnya lingkaran atau elips, atau terbang-terbang gitu. Oke. Kalau di sini sih biasanya ya, kalau ngomongin masalah statistik gini sih, kita jarang sih ngomongin bilangan kompleks. Ya, jarang sekali. Jadi data-data pun biasanya kalau nggak continuous, discrete, integer, categorical. Jadi kalau kita ngomongin distance, ya distance-nya di ruang tersebut. Dan ada lagi juga sih masalah distance di categorical itu juga ada lagi definisinya, itu lebih kompleks lah, lebih math. Kalau kita ngomongin distance di ruang categorical. Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih tadi pertanyaannya. Saya mau ada rapat lagi jam 4, jadi kuliah saya sudahi dulu. Kita ketemu lagi minggu depan, kita akan masuk ke regresi linear. Oke, baik, saya stop share-nya. Sudah direkam sama Pak Herul. Kalau begitu, sampai ketemu minggu depan dan selamat berbuka puasa untuk yang berpuasa. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak.